Husin. Waalaikumsalam Eka. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin mengobrol dengan Bapak. Apa boleh, Pak? Boleh banget, boleh. Dengan senang hati Eka. Apa yang mau yang diceritakan Eka nih sama Bapak? Begini, Pak. Saya ditunjuk untuk mengikuti lomba menyanyi solo tingkat kecamatan. Tetapi saya kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Iya. Kalau boleh tahu siapa yang menunjuk Eka nih untuk ikut lomba menyanyi tingkat kecamatan Eka? Bapak Mujahid, Pak, guru seni budaya. Wah mantap Eka. Beliau itu kalau urusan menyanyi sudah tidak diragukan lagi. Nah kemarin beliau itu juara 1 loh. Juara 1 pencak silat, juara 1 runner up lomba renang, macam-macam lah apa yang beliau dapatkan dalam prestasinya. Jadi tidak salah kalau Pemujahid itu melatih Eka. Apa hubungannya, Pak, menyanyi dengan pencak silat dan renang? Ada Kak, pencak silat dan renang kan itu kan melatih pernapasan. Kemarin saja waktu perlombaan menyanyi, Pemujahid itu berhasil menjadi juara 2 tingkat kabupaten loh. Juara satunya Pak Hamzah. Jadi kalau beliau disuruh untuk melatih Eka, itu sangat cocok Kak. Pasti ada dasarnya beliau jadi menyuruh Eka untuk menjadi perwakilan menyanyi di sekolah kita nih Kak. Iya Pak. Baik, nah dari topik ini sebenarnya lebar banget ya. Banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Coba apa yang ingin Eka dapatkan? Ya kira-kira 10 atau 15 menit ke depan setelah kita melakukan percakapan ini, kira-kira apa sih yang Eka pengen dapatkan dari percakapan ini? Begini Pak, saya kurang percaya diri. Saya rasanya tidak ada keinginan untuk mengikuti lomba tersebut. Kepengennya sih ikut apabila rasa percaya diri saya muncul. Jadi Pak, tujuan saya menemui Bapak supaya saya bisa memilih antara tidak mengikuti lomba atau ikut. Tapi rasa semangat dan percaya diri saya tinggi. Oh begitu. Pada intinya Eka masih belum percaya diri, begitu ya? Nah, coba jelaskan apa yang menyebabkan Eka kurang percaya diri untuk mengikuti lomba menyanyi solo tersebut. Apalagi nih solo nih tingkat kecamatan, artinya kan Eka sudah mewakili tingkat kecamatan. Kira-kira apa nih? Coba jelaskan apa penyebab Eka kurang percaya diri. Iya Pak, karena saya merasa masih kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan, tetapi gagal. Jadinya saya malu untuk mengikutinya lagi. Takut kalau saya gagal untuk kedua kalinya. Bagaimana menurut Bapak? Iya. Tadi Bapak mendengar Eka mengatakan ada juga nih kayaknya keinginan untuk tidak ikut lagi dalam perlombaan. Kira-kira kalau Eka tidak mengikuti lomba menyanyi atau perlombaan, ada tidak peluang atau kemungkinan Eka mendapatkan juara? Sudah pasti tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya mendapatkan juara atau pengalaman karena saya tidak mengikuti perlombaan itu. Nah, itu maksud Bapak. Nah, kira-kira bagaimana sebaiknya supaya ada peluang untuk berhasil atau menjadi juara lah? Ada peluang untuk menjadi juara, kira-kira apa yang dilakukan? Supaya berhasil, ya harus ikut perlombaan lah, Pak. Tapi saya kurang percaya diri. Nah, baik. Sekarang Bapak sudah mulai paham nih atas perasaan Eka saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam menyanyi, khususnya menyanyi solo ya Kak. Maaf nih Bapak, kebetulan kurang enak badan, jadi ada agak batuk nih dan flu juga. Iya Pak, tidak Jadi Pak apa-apa. Mujahid itu sebenarnya di kantor juga, ya maaf mohon maklum ya Eka ya. Ya. Jadi Pak Mujahid itu di kantor nih sering bercerita tentang Eka.
bagaimana prestasi Eka, bagaimana prestasi dalam menyanyi. Jadi kami menunjuk Eka karena Eka mempunyai potensi yang sangat bagus dalam menyanyi solo. Menurut Eka, apa saja sih kemampuan Eka dalam pelajaran menyanyi solo? Saya paling suka menghafal lagu, Pak. Saya juga suka menonton film yang ada nyanyian dan tariannya. Saya mampu menirukan suara artis-artis favorit saya. Luar biasa, Eka. Nah, itu kan Makasih. Nah, itu kan bagus kemampuan Eka dalam bernyanyi solo. Ngomong-ngomong, siapa sih artis favorit Eka sekarang ini? Artis favorit saya kayak artis India, Pak, kayak Bapak, kayak India. Wow, Kalau di Indonesia dari sih Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, dangdut ya. Masya Allah, Iya, Pak, Ayu Ting Ting mantap. kan bisa semua lagu. Berarti itu yang menjadi inspirasi Eka ya ikut menyanyi kira-kira lah. Iya. Mantap. Eh, Eka ini suka menghafal lagu, suka menonton film yang ada lagunya, mampu menirukan suara penyanyi tersebut, penyanyi yang terkenal. Itu menurut Bapak itu sudah lebih dari cukup untuk mengikuti perlombaan ini, Eka. Nah, kira-kira kalau eh, Bapak beri panduan nih, misalnya dari skala 1 sampai dengan 10, gimana nih posisi kepercayaan diri Eka sekarang? Kalau dari skala 1 sampai 10 sih kayaknya saya berada di posisi 7, Pak. Ya mudah-mudahan dalam coaching ini bisa meningkat ya Eka. Amin. Kira-kira apa nih rencana Eka agar lebih percaya diri untuk mengikuti perlombaan ini kira-kira? Coba utarakan Eka dan Bapak. Rencana saya yang pertama, saya akan menemui Pak Mujahid sebagai guru menyanyi solo untuk melatih saya bernyanyi solo yang bagus. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih bernyanyi di depan cermin supaya saya lebih percaya diri lagi. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk bernyanyi di depan Pak Mujahid dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan menyanyi solo, Pak. Wah, sempat trauma rupanya Eka nih. Tapi bagus Iya, sekali nih. Ya, bagus sekali tadi yang apa yang diutarakan Eka. Ternyata rencana Eka nih luar biasa. Dan Bapak yakin nih kalau Eka mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah Eka alami sebelumnya. Lebih giat lagi berlatih ya. Mencoba bernyanyi di depan cermin. Itu rencana yang sangat bagus. Tapi kalau di muka cermin biasanya kan sendiri. Nah, latihan terus setiap hari bernyanyi di depan cermin. Uh, Mungkin kira-kira kalau diberi jangka waktu, berapa jangka waktu atau target nih buat Eka latihan atau berlatih bersama pelatih? ya mungkin paling lama 1 bulan, Pak, sebelum kegiatan FLS2N dilaksanakan, Pak. Saya kira itu cukup untuk saya latihan. Baik, jadi 1 bulan cukup ya Kak? Apa sih prioritas yang ingin Eka latih dalam 1 bulan itu? Semua menjadi prioritas, Pak, baik pernapasan, artikulasinya, pembentukan suara, vibra, sampai sikap badan. Semuanya saya ingin minta latih sama Pak Mujahid, pelatih saya yang bernyanyi. Mantap. Kelihatannya Eka ini sangat mengerti, sangat paham nih apa itu kriteria menyanyi yang baik. Sudah pantas nih kayaknya ikut KDI 1 nih. Kenapa kemarin tidak ikut KDI? Ya didoakan sajalah, Pak. Ya, ya. Tadi Eka menyebutkan antara lain latihan pernapasan, pembentukan suara atau vibra. Tentunya itu untuk menjaga suara ini sangat rentan atas gangguan ya Kak. Kira-kira nih bagaimana cara Eka mengantisipasi gangguan yang kemungkinan terjadi pada diri Eka?
Untuk mengantisipasinya kemungkinan terjadi gangguan trauma terutama sakit, flu atau batuk, saya cuma menjaga kesehatan dan minum vitamin serta rajin berolahraga, Pak. Bagus. Jadi Eka selain latihan bernyanyi juga menjaga kesehatan tadi ya, rutin minum vitamin untuk menjaga kekebalan tubuh, olahraga juga tadi kayaknya lah. Bagus. Cuma apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri nih untuk mengikuti lomba menyanyi solo tingkat kecamatan? Tingkat Insya kecamatan loh, Allah. bukan tingkat sekolah. Ya, Pak, insya Allah saya siap. Saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Semoga dalam persiapan lombanya nanti berjalan dengan lancar ya. Dan nantinya kamu betul-betul siap Eka untuk mengikuti lomba itu. Selanjutnya, apalagi nanti kalau Eka jadi juara, tentunya dapat membanggakan sekolah, diri Eka sendiri, keluarga, orang tua, pasti akan bangga kalau Eka menjadi juara. Nah itu selanjutnya adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh dengan Pak Mujahid, dan juga saya akan berlatih dengan guru menyanyi solo di luar sekolah tempat saya les, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga, dan juga rajin berdoa dan menjaga kesehatan. Masya Allah, mantap ini. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu Eka. Ada lagi Eka usahanya untuk persiapan selain apa yang diutarakan tadi? Iya Pak, kalau perlu mengundang Pak Hamzah Pak untuk langsung melatih saya. Saya rela kok mengeluarin uang untuk bayar les privat sama Pak Hamzah. Wah, luar biasa. Pak Hamzah itu juara 1 tingkat kabupaten loh. Mungkin jadwal beliau sangat padat. Cuma kalau Eka sudah bersungguh-sungguh untuk minta latih sama Pak Hamzah, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan sih Pak Hamzahnya tidak perlu dibayar. Beliau mau datang sendiri ke tempat kita ya Kak. Mudah-mudahan nanti Iya, Bapak usahakan ya, atau Eka langsung nanti yang menemui Bapak Hamzahnya. iya Pak, maunya sih begitu. Oke lah kalau begitu. Nah, kira-kira apa nih dan siapa kira-kira yang dapat membantu Eka untuk menjaga komitmen yang dibuat tadi yang Eka sampaikan tadi? Mungkin nanti saya meminta bantuan Pak Mujahid atau pelatih saya yang mungkin bisa membantu saya untuk terus mengingatkan dan bisa memotivasi saya. Dan mungkin yang paling penting adalah ayah dan ibu saya di rumah, Pak. Sangat berpengaruh ya seorang ayah dan ibu itu dalam membantu kamu, Kak? Sangat berpengaruh lah, Pak. Ditambah dukungan pelatih dan Bapak Ibu guru di sekolah. Baik, kalau sudah seperti ini, apa nih tindak lanjut dari pertemuan kali ini atau sesi coaching ini? Baik Pak, mungkin saya akan melakukan apa yang sudah direncanakan tadi serta membuat refleksi diri. Bagus. Nah, kapan kira-kira kita akan melakukan tindak lanjut sesi coaching kita ini? Nah, Kalau artinya, bisa, ya silakan. kalau bisa 1 minggu dari sekarang ya Pak. Ya, baik, insya Allah. Nanti kalau ada Bapak tidak terbentur waktu, ada jadwalnya pas, tidak terbentur jadwal PGP. Bapak ini PGP loh, calon guru penggerak. Doakan Bapak ya. Kelihatan kok Pak. Kelihatan dari raut wajah yang agak lelah ya. Jadi mudah-mudahan tidak terbentur jadwal majelis lainnya dan sebagainya. Nanti Bapak pasti akan meluangkan waktu untuk tindak lanjut dari sesi ini maksudnya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu yang Bapak sediakan untuk saya. Baik, sama-sama. Melihat dari pertemuan kita kali ini, nampaknya ini sudah ada solusi ya atas percakapan kita pada hari ini.
Bapak lihat kamu sudah mulai percaya diri nih. Ya gitu sih kelihatannya. Sudah mulai ada aura-aura jadi penyanyi kayaknya, jadi artis. Mirip Ayu Ting Ting. Nah, harapannya sih dalam diri Eka sekarang tumbuh rasa percaya diri. Iya Pak, insya Allah sudah yakin dan percaya diri. Alhamdulillah. Apa perlu nih Eka bernyanyi di sini nih? Nah, Oke Bapak Pak, mau mendengarkan. nantilah Pak, saya jadi malu. Belum latihan lagi sama Pak Mujahid. Oh ya, nanti kalau sudah latihan bisa menunjukkan di hadapan Bapak dan guru-guru yang lain supaya sama-sama mendengarkan. Ya Eka, maaf, saya bercanda sambil bercanda sedikit. Kagak usah menyanyi di sini, tidak usah menyanyi di sini. Eh, Bapak percaya kok Eka sudah mulai percaya diri, sudah siap, sudah kelihatannya sudah jadi kayak artis papan atas kayaknya adalah. Apalagi kalau menyanyi di sini satu album kayaknya habislah waktu kita di sekolah sini lah. Lagi pula nih 10 atau 15 menit ke depan Bapak ada meeting nih Kak. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak atas bantuannya. Nanti saya minta bantu lagi. Baik Eka, siap. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa menjadi juara untuk mewakili tingkat kecamatan. Dan mudah-mudahan bisa membanggakan orang tua dan sekolah kita ya Kak. Amin, terima kasih Pak. Baik, kayaknya sudah cukup nih. Demikian kesepakatan kita dan tindak lanjutnya terkait permasalahan Eka pada hari ini. Iya Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak. Saya mohon izin dulu. Iya, silakan Kak. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kita nih Pak? Lanjut kah? Ini skenario penyepian lah, ulun sedikit itu deh nambahin. Lanjut kalau lah. Lanjut. Bentar dulu. Ulun persiapan dulu lah, batuk. Silakan Bu. Ya, kita mulai. Mulai Bu. Pian dulu tuh jadi koci. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Husin, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sekarang sehat Bu. Sebelumnya saya sempat opname Bu. Sakit perut, kebanyakan makan Kenapa? durian. Aduh, lagi Kebanyakan makan musim durian, durian Bu. ya. Oh Iya, iya, makanya alhamdulillah. jaga ya Tapi alhamdulillah, kesehatannya. ya, iya Bu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat Bu. Ada apa Bu nih Ya, penyakit jangan lupa saya? dijaga kesehatannya. Iya. Amin. Kira-kira apa Bu nih tujuan Ibu memanggil saya nih? Mungkin jarang-jarang Ibu nih memanggil saya. Oh iya, hari ini Ibu mau ngobrol sama kamu. Gak lama kok, paling 10-15 menit. Apakah bisa? Bisa banget Bu. Lebih pun tidak apa-apa. Sampai pulang pun saya ladeni Bu. Ya Bu silahkan Bu. Ada apa Bu? Saya jadi deg-degan nih. Nggak apa-apa, cuma ngobrol aja. Soalnya kan kita sudah lama nih tidak ngobrol. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kenapa ya? Ya Bu, saya sebenarnya juga malu nih ngobrol sama Ibu. Saya menyendiri karena banyak pikiran Bu. Ya, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Dan dari obrolan kita sekarang, apa yang ingin Husin dapatkan? Sebenarnya dari pertemuan kita ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami selama ini Bu. Mudah-mudahan
permasalahan yang saya alami berkat berdiskusi dengan ibu, coaching sama ibu, permasalahan saya lebih dapat teratasi lah Bu, seperti itu Bu. Amin. Semoga dari obrolan kita ini ada pencerahannya ya. Terus apakah ada lagi? Ada Bu, saya merasa tidak nyaman berada di kelas Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman saya. Sepertinya saya ingin keluar setiap kelas, setiap kali pembelajaran di kelas Bu. Saya capek Bu, hidup begini, apa-apa serba salah. Ini salah, itu salah. Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman berada di kelas dan tidak cocok dengan teman-teman? Saya jadi sedih bukan Bu. Gimana nih? Saya juga bingung Bu. Oh begitu. Coba sekarang kamu ceritakan kenapa kamu merasa tidak nyaman berada di kelas. Maaf Bu, saya jadi sedih kan. Ibu kan itu tertawa. Saya sebenarnya mau curhat nih Bu. Iya Nansen, Saya coba bingung sekarang Bu, ceritakan. dengan perasaan. Ya mungkin perasaan saya ini hanya Tuhan dan saya yang tahu Bu. Saya hanya merasa tidak nyaman saja. Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan teman-teman Bu. Ikut kerja kelompok, tetapi setiap kerja kelompok saya selalu bekerja sendiri, sedangkan yang lain asik ngobrol Bu. Saya maunya sih kerjasama yang baik lah sama teman-teman. Ya macam-macam lah Bu yang diceritakannya, masalah di rumah lah, masalah film Ultraman lah, film Naruto lah. Saya kan kadang jadi terpengaruh juga tuh Bu berkat percakapan mereka, karena saya dengar, mau tidak mau saya tidak fokus. Apalagi yang dibahas mereka itu film Doraemon Bu. Wah itu membuat saya senang sekali Bu, senang banget. Tapi karena lagi belajar, saya sih ingin fokus ke pelajaran saja. Jadi saya berpikir lebih baik bekerja sendiri saja Bu, tidak ikut kelompok itu. Nah begitu Bu kira-kira Bu alasan saya tidak ingin bergabung dengan mereka. Jadi saya menyendiri seperti itu Bu. Oh, selama ini memang apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri. Setiap kerja kelompok Bu, saya suka mengajak teman saya untuk bekerja sama. Tapi kadang diacuhkan. Saya juga selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa dalam mengerjakan. Oh, jadi Iya, jadi usaha saya itu sudah cukup Bu. Cukup Bu. Jadi kalau boleh Ibu simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan teman-teman kamu kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok, kamu selalu yang mengerjakannya sendiri. Bukan begitu, Sim? Betul sih Bu. Ini Ibu yang ngomong ya, bukan saya. Sebenarnya sih, bahkan Bu, setiap ada soal, selalu saya yang harus mengerjakan, sedangkan teman-teman saya hanya melihat dari hasil yang saya kerjakan. Saya kan merasa tidak nyaman. Jadi sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Apakah ada yang lain lagi? Sepertinya bentar Bu. Kayaknya itu saja saya Bu. Tidak ada lagi Bu permasalahan yang saya alami. Sebenarnya sih teman-teman di kelas itu baik, sopan, dan juga ramah. Apa karena mereka berpikir kalau saya ini bisa segala hal ya Bu? Padahal saya kan juga tidak mampu. Nah, itu dia. Mungkin mereka menganggap kalau Nahusin itu pintar dan bisa semuanya. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin Husin lakukan? Nah, saya bingung Bu. Mungkin mereka menganggap saya serba bisa, padahal tidak sebenarnya. Padahal sama-sama juga ingin minta bantuan dari mereka. Jadi kira-kira ini Bu. Jadi bagaimana nih? Dan apa yang harus saya lakukan Bu?
Saya bingung, Bu. Dari yang sudah Nahusen jelaskan tadi, hal mana yang akan menjadi prioritas pertama? Kalau yang menjadi prioritas ya, Bu. Apa ya? Iya. Eh, Pertama nih, saya akan meminta maaf kepada teman-teman yang atas sikap saya. Mungkin mereka menganggap saya sombong yang menyendiri itu. Mereka menganggap saya acuh tak acuh. Jadi saya yang pertama yang saya lakukan meminta maaf kepada teman-teman, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba memahami teman-teman yang beraneka ragam itu, Bu, di kelas. Saya paham ada yang mungkin masih belum paham, ada yang sudah mengerti, ada yang boleh dibilang suka mengganggu, nakal. Saya mencoba memahami mereka, Bu. Karena macam-macam, Bu, kelakuan dan sifatnya. Dan yang ketiga, saya menjadi merasa bangga, Bu, karena sudah dipercaya teman-teman. Dan saya mau ikut bekerja sama, Bu, dan tidak akan menyendiri lagi. Begitu, Bu. Wah, keren anak ibu. Ibu bangga sama Husin. Kira-kira ada hal lain lagi yang akan kamu lakukan? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas, Bu. Dan saya bersedia bersedia untuk bekerja sama, Bu, saling membantu, belajar bersama mereka. Nah, itu, Bu, yang akan saya lakukan. Bagus gak, Bu? Nah, bagus. Nah, ini yang ibu suka. Bisa jelaskan lagi kepada ibu detailnya seperti apa? Wah, Ibu, detail-detail segala. Ya, Bu, baik. Saya akan membuat jadwal untuk menentukan harinya, Bu. Dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan ini. Nah, itu rencana, Bu, secara detailnya. Oh, jadi yang kamu maksud itu tutur sebaya ya? Hah? Apa itu, Bu? Baru dengar nih. Ada apa tadi? Oh, tutur sebaya. Oh, kirain motor ke Iya, pakai Surabaya, tutur Ibu. sebaya. Iya, iya. Bisa aja, Husin. Nah, kalau tutor sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik seperti Nahusin. Iya, Bu. Akhirnya saya paham nih. Saya kira tadi motor ke Surabaya. Taunya tutor sebaya ya, Bu. Ya, nah dari obrolan kita ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Gini, Bu. Kira saya akan bergabung dengan teman-teman dan akan ikut bekerja sama jika belajar kelompok. Dan saya juga akan membuat tutor sebaya yang seperti sudah Ibu jelaskan tadi. Begitu, Bu, kira-kira mudah-mudahan semuanya itu dapat saya lakukan ya, Bu. Iya, amin. Nah, Ibu suka sekali dengan obrolan kita kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Komitmen mungkin selepas dari obrolan kita ini, Bu, selepas dari percakapan kita, saya akan menemui teman-teman, Bu, teman-teman saya di kelas dan menyampaikan kegiatan yang sudah saya rencanakan. Begitu, Nah, Bu. siapa yang akan membantu kamu dalam menjalankan komitmen ini ya? Saya akan meminta teman saya Benri, Bu. Itu teman saya, teman sebangku, dekat dengan saya duduknya di kelas. Kemudian itu juga teman saya pulang, kami dekat, Bu. Rumahnya dekat sama sama Benri. Jadi si Benri kira-kira untuk mengingatkan dan membantu saya itu sangat cocok, Bu, dalam menjalankan komitmen yang saya buat. Begitu, Bu. Hebat, Nak Husen. Kamu pasti bisa. Tetap semangat ya. Pasti, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas obrolannya kali ini. Iya, sama-sama. Semoga Nah Husen bisa menjalankannya ya.
Amin Bu, terima kasih banyak Bu. Iya. Mudah-mudahan Ibu bisa ada waktu lagi ya Bu buat kita ngobrol di lain waktu dan kesempatan ya Bu. Ya, amin. Nanti sampaikan sama Ibu ya perkembangannya. Iya Bu. Ngomong-ngomong Bu, ini kayaknya sudah mau masuk nih Bu. Saya mau belajar di kelas Bu. Istirahat nggak sempat nanti Bu. Ini kan sayang nih duit banyak tidak bisa digunakan Bu. Sayang Bu tidak digunakan. Saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih Oh banyak iya. Bu. Ya, terima kasih ya Ana Husin. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Bu. Assalamualaikum Bu. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dadah. Sudah selesai Bapak lagi kita.